Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak lama nunggu ya. Mohon maaf itu kalau Sabtu Minggu di Bojongsari imamnya pada tugas subuh keliling. Jadi di masjid pribadi tuh di Awabin kosong, nggak ada yang mimpin. Jadi datang agak telat Sabtu Minggu itu 2 hari. Alhamdulillahil fattahil jawadil mu'ini alat tafaqquhi fiddin. Man ikhtarahu minal ibad wa asyhadu an la ilaha illallahu syahadatan tudkhiluna darul khulud. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul maqamil mahmud sallallahu wa sallallahu wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman afuzu bihi ma yaumal ma'ad wa ba'du. Hadratul Mukarramin, Bapak Ibu yang mulia, wabil khusus Ketua DKM beserta jajaran, Ketua Yayasan juga, para sepuh, pinili sepuh, para hujaj, guru kita Al-Mukarram Al-Ma'adham, Al-Ustadz Nanang Bonari. Hadirin rahimakumullah. Baiklah, akan kita mulai kajian kita kitab fikih yang merujuk kepada kitab Fathul Mu'in. Di awal Syekh Jaunuddin Al-Malibari setelah membaca sholawat, hamdalah, salam, semoga kesaksian kita dihadir di pengajian ini itu beliau mendoakan buat kita semua itu semoga kita semuanya masuk ke dalam surga Darul Khulud, surga tempat yang abadi kekal selama-lamanya. Jadi harapan kita dengan mengkaji dan memahami kitab ini, urusan ubudiyahnya paham, prakteknya paham, sehingga diharapkan kemungkinan besar soheh dalam beribadahnya. Sekali lagi semoga kajian kita ini membawa keberkahan yang besar buat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tanjusu apa walau bala? Saya lihat coba. Walkulatani udah ya. Ini coba di sini diterjemahnya aja. Walau turihat. Udah kali ini. Udah wasali suha. Ini sudah nih. Ya. Udah. Wah, taruh kasiruna sudah ini. Ini belum. Ya? Belum ini belum. Belum. Wah, taruh kasiruna. Ada yang ingat gak bapak-bapak kemarin udah sampai di mana tuh masalah air tuh? Kencing itu di air yang banyak, udah ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wahtaro kasiruna min a'immati madhaba malikin annal ma'ala yan jusu mutlakon
illa bitagoyuri wal jari karokidin. Coba Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ikhtara katsiruna min a'immati madhhab Malikin anna al-ma'a la yanjusu mutlaqan illa bitaghayyuri wal jari karakidin. Banyak sekali imam-imam kita yang memilih pendapat Imam Malik, air pada umumnya tidak bisa menjadi najis melainkan kalau telah berubah. Dan dalam hal ini air mengalir dihukumi sebagaimana yang tidak mengalir. Wa fil qadim la yanjusu qiluhu bila taghayyurin wa huwa madhhabu Malikin. Diterangkan dalam qaul qadim Imam Asy-Syafi'i, air sedikit tidak menjadi najis bila terkena najis. Kalau tidak berubah seperti ini adalah madhab Malik. Qala fil majmu' sawa'un kanatin najasatu jamidatan aw ma'i'atan. Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' berkata, baik najisnya itu benda padat atau benda cair. Wallahu a'lam. Bapak Ibu hadirin yang mulia, begitu rinci dan istimewanya para ulama menjelaskan masalah air. Ini saking sayangnya mereka kepada kita. Karena himmatul ulama ar-ri'ayah. Semangat juang para ulama itu memberikan perlindungan kepada yang dipimpinnya. Dari mulai ibadahnya, muamalahnya, muasyarahnya sampai akhlaknya. Bapak Ibu hadirin yang mulia, pada masa yang lalu pembahasan kita masalah air yang sedikit, artinya air yang kurang dari 2 kula. Pinter ibu-ibu. Bila mana kejatuhan najis itu air hukumnya jadi najis. Sekalipun tidak berubah air yang sedikit. Tapi di sini wahtaro kasiruna min a'immatina madhhab Malikin, apa yang dipilih? Annal ma'a layan jusu mutlakon. Sudah memilih para ulama yang banyak, kasirun min a'immatina. Ulama banyak, bukan satu ulama tuh. Ya, jumhurul ulama dari kalangan itu para ulama. Nah hadirin rahimakumullah, apa yang mereka pilih? Dari beberapa imam, kebanyakan ulama mengikuti jalur madhab Imam Syafi'i ini, memilih madhab Malikin, memilih madhab Imam Malik dalam masalah air yang sedikit tadi. Kata Imam Malik seperti ini, annal ma'a, sesungguhnya air, layan jusu, tidak menjadi najis, tidak menjadi najis sebab kejatuhan atau kedatangan najis, illa bitagoyuri, kecuali apabila airnya berubah. Itu jadi air itu kata Imam Malik sedikit pun tidak menjadi najis kecuali berubah salah satu sifatnya, rasanya, baunya, atau warnanya. Itu mutlakon mutlak.
Bagaimana maksudnya mutlak? Ima airnya itu airnya banyak, 2 kulah kata Imam Malik baik airnya banyak, atau airnya sedikit. Apabila tidak berubah salah satu sifatnya, menurut Imam Malik itu tidak menjadi najis. Ternyata dalam hal ini semua para imam kalangan madhab Imam Syafi'i juga mengikuti pendapat Imam Malik. Iya, gurunya Imam Syafi'i. Nah hadirin yang mulia, sekali lagi kemutlakannya itu baik airnya sedikit atau banyak, asal tidak berubah salah satu dari 3 sifat air itu tidak menjadi najis. Berarti kalangan Imam Syafi'i juga gengnya sama tuh ya dalam masalah air sedikit ataupun apabila tidak berubah itu tidak menjadi najis. Udah jelas ya? Lanjut. Wal jari karokidin. Adapun air yang mengalir berjalan ngocor itu tidak beda seperti air yang diam. Emang kalau air yang diam itu seperti apa Ustadz? Air yang diam dalam bak, dalam ember, tidak ngalir seperti air kali, baik kecil ataupun besar kalinya. Air yang diam itu pada pelajaran yang lalu sudah dijelaskan begini. Wala tanjusu kullatamain bimula kotinajsin malam yatagoyar. Jadi tidak menjadi najis air yang ada 2 kulah disebabkan kedatangan najis. Itu sekira-kira airnya tadi kita ulangi tidak berubah dalam salah satu 3 sifat air itu. Kan begitu juga sekali lagi kita ulangi, apabila airnya banyak lebih dari 2 kulah atau lebih itu. Ingki kita Gisail itu dari Tasik, tetangga Bang Kotik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa Bang Sail? Begini Ustaz, saya jauh-jauh datang dari Tasik ke Al-Huda ini ingin bertanya masalah air. Bagaimana kalau airnya sedikit, kurang dari 2 kulah? Pada masa lalu itu yang sudah kita lewati dijelaskan bahwa air sedikit itu wayan jusu kolilul ma'i biwusuli najsin ilaihi. Masih ingat Bang Taufik? Masih ya. Dan bisa najis air yang sedikit, air yang kurang dari 2 kulah disebabkan kedatangan atau kejatuhan najis sekalipun airnya tidak berubah. Itu sekalipun airnya tidak itu kalau airnya yang diam tidak mengalir. Lah yang ini bagaimana Ustadz? Wal jari karokidin. Adapun air yang ngalir, kata orang Bojongkulur, mengalir itu apa, ngocor namanya ya. Berjalan itu ngalir di kali besar atau kali kecil, irigasi, kalenan ya. Itu karokidin tidak beda persis sama seperti air yang diam. Di mana tidak samanya Ustadz, saya kurang paham ini.
Persamaannya, jadi kalau air yang mengalirnya banyak, kalau kedatangan najis itu tidak menjadi najis apabila tidak berubah. Dan kalau air yang mengalir sedikit, kedatangan najis itu bisa menjadi najis walaupun tidak kalenan kecil, lebarnya hanya 1 jengkal. Itu Bang Taufik, lebarnya 1 jengkal. Itu ini walaupun sedikit. Apabila kedatangan najis, bisanya najis itu sekalipun tidak berubah warnanya, rasanya, atau baunya. Nah, ini permasalahannya Ustadz, saya mau tanya lagi nih. Itu bagaimana cara membedakan, cara mengetahui air yang mengalir itu banyak dan air yang mengalir sedikit? Bagaimana cara membedakannya? Nah, ini dijelaskan dalam kitab syarah ini nih, Syarah Fathul Muin dalam kitab I'anatut Thalibin. Jadi dalam kitab I'anatut Thalibin dijelaskan seperti ini. Fa idza kanal jiryatu wa hiya duf'atul lati baina hafatain nahri fil urdi dunal kullataini najasat bimujarratil mulaqati. Jadi begini Bang Sail, bila mana keadaan tempat mengalirnya air, irigasinya, kalinya, wahiyadub atu, itu keadaannya itu 1 ombak alati baina hafaitain nahri, itu di antara pinggir dan pinggir, fil urdi dalam lebarnya itu kira-kira dub'ah 1 jengkal. Jadi kali-kali kalenan kecil, 1 jengkal lebarnya Bang Taufik. Kecil nggak tuh? Kecil ya. Bang Taufik nyemplung dikali kecil, nggak mungkin kan itu. 1 jengkal. Nah, apabila ini kalenan 1 kecil yang ukuran lebarnya 1 jengkal, itu hukumnya dunal kulata, ini hukumnya airnya kurang dari 2 kula. Sekalipun memanjang ke sana, itu, tapi lebarnya hanya 1 jengkal itu. Nah, ini air yang seperti ini walaupun ngalir itu hukumnya najis. Sebab airnya sedikit atau kurang dari 2 kula. Misalkan si airnya tadi itu kejatuhan bangkai ayam, atau dari hulunya di sono ada bapak-bapak ibu-ibu yang lagi nongkrong. Biasa kalau di perkampungan itu suka buang air kecil yang besar di situ ya, lagi buang air besar. Nah, dari bangkai yang tadi itu, dari bangkai atau yang ada kotoran buang air besar seseorang di sana, itu ke sana sepanjang kali yang kecil, kali yang kecil itu hukumnya najis. Ustadz, panjang itu kali itu ke sana terus memanjang, tapi kecil itu. Sekalipun panjangnya kira-kira 1000 kilometer, tetap saja itu airnya najis. Bagaimana Ustadz? Kalau di sononya tuh ada itu ke sana alirannya enggak 2 jengkal terus ke sana. Jadi di sana ada sebuah apa namanya di ujung itu ada kali, ada balong, ada empang. Jadi yang air itu akhirnya berkumpul di 1 titik itu, jadi banyak ditampung dalam sebuah kula, lebih daripada 2
kula. Alirannya dari yang tadi itu yang ada bangkai ayam, ada orang buang air besar itu. Kalau santri mah suka iseng Bang Topi itu, kalau yang air kotorannya gede buang air di kali itu, apalagi 17-an itu sudah dipakein bendera itu. Iseng aja baris katanya di kali 17-an. Nah ini kecuali sudah ngalir terus ada empang, ada kula itu di situ tertampung air 2 kula atau lebih, kecuali itu jadi suci dan mensucikan gitu ya. Jadi sumberan alirannya najis kalau tertampung itu lebih dari 2 kula itu dalam satu tempat, ternyata menjadi suci dan mensucikan itu gitu ya. Nah dari bak itu yang ngalir ke belakang tadi ke sana itu menjadi suci, menjadi suci lagi dan mensucikan itu. Luar biasa gitu ya. Dan itu airnya sekali lagi tidak berubah rasanya atau baunya atau warnanya. Nah itu kan Ustadz, kalau tadi saya mau tanya lagi Ustadz, itu kan air yang mengalir itu sedikit, ukuran kalinya dari pinggir ke pinggir hanya 1 jengkal itu. Berarti kalau kita ingin tahu air yang mengalir itu ada 2 kula dari pinggirnya itu berapa Ustaz? Kalau yang lebar hitungannya 2 kula itu kira-kira Bang Taufik lebarnya 2 jengkal atau 3 jengkal itu air yang mengalir dalam kali kecil hukumnya ada 2 kula. Kalau lebarnya 2 atau sampai 3 jengkal kali kecil ini hukumnya 2 kula. Apabila kejatuhan najis seperti dari sana ada bangkai ayam, ada yang itu buang air besar, itu si air tetap hukumnya tidak menjadi najis ya, apabila tidak berubah. Ini catatannya apabila tidak berubah. Ini Ustadz, jadi kalau tidak berubah, sekarang saya mau tanya lagi, apa Bang Sail, bagaimana kalau airnya berubah walaupun 2 kula? Itu tetap airnya najis. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakallah. Nah, lagi gawe agar nggak ngantuk. Ya, kopinya pakai gula aren asli itu, Ustaz Nanang. Pesanan dari kampung gulanya. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil qadimi la yanjusu qaliluhu bila taghayyurin. Wa huwa madhhabu Malikin. Qala fil majmu'i sawaun kanatin najasatu ma'iatan aw jamidatan. Bapak Ibu hadirin yang mulia, dimuat dalam kaul qadim. Jadi Imamuna Syafi'i sebelum pindah hijrah ke Mesir ya,
itu sama pendapatnya dengan gurunya Imam Maliki. Tapi setelah pindah ke Mesir ada beberapa yang berbeda, namanya kaul jadid. Dalam bahasa sekarang itu direvisi kayaknya. Itu. Hadirin yang mulia, wafil qodimi dimuat dalam kaul qodim. Kaul qodim itu ijtihadnya kepada itu mengambil ijtihad Imamuna Syafi'i waktu masih di Baghdad. Nah, di Irak. Kota kecil yang ada di negara Irak. Ini dalam kaul qodim itu, menurut kaul qodim, la yanjusu qaliluhu, tidak menjadi najis air yang sedikit atau kurang 2 kulah apabila kejatuhan najis. Di mana tidak najis dalam kaul qodim itu? Walaupun airnya sedikit, bila tagoyurin, apabila airnya tidak berubah. Jadi sekali lagi menurut kaul qodim, air yang sedikit, yang kurang dari 2 kulah, bila mana kejatuhan najis itu, dan airnya tidak berubah, itu hukumnya tidak menjadi najis. Itu tetap suci. Itu menurut itu pendapat kaul qodim. Bapak Ibu hadirin yang mulia, wa huwa madhabu malikin. Nah, ini pendapat kaul qodim itu madhabuna Imam Malik. Itu. Maka Imamuna Syafi'i terus berbicara, idza ta'aradal qadimu wal jadidu fal qadimu laisa madhabi illa fi bid'i isyarati masalatan. Gitu. Bila mana berlawanan antara kaul qodim dengan kaul jadid, seperti masalah air yang sedikit yang kejatuhan najis, menurut kaul jadid itu air najis sekalipun tidak berubah. Sekali lagi kita ingatkan, menurut kaul qodim itu air tidak menjadi najis, tidak menjadi najis apabila tidak berubah. Nah, apabila berlawanan 2 pendapat ini, menurut Imamuna Syafi'i fal qodim laisa madhabi, maka kaul qodim itu bukan madhab aku, bukan pendapat Imamuna Syafi'i. Iya, direvisi. Direvisi, itu bukan pendapat aku. Itu. Kecuali pada 17 masalah. Itu tetap kaul qodim yang dimuktamadkan. Seperti air yang sedikit, itu yang tadi sudah dikomentar, contohnya kaul qodim itu yang dimuktamadkan, seperti waktu maghrib. Itu satu contohnya, itu yang kita bisa lihat itu dalam kitab Al-Isbah wan Nadhair. Ini panjang ini. Terlalu panjang ya. Anda Ustaz kitabnya. Iya, Asbah wan Nadhair. Qala fil Majmu', Imam Nawawi dalam kitab Majmu'. Nah, ini kaul ini irtibat dengan keterangan yang ada di bawah tadi. Wa yanjusu qalilul ma'i biwusuli najsin ilaihi. Itu di Bojong Sari ada gedung Juz Jamiatul Ulama. Jadi rencana Bapak Ibu itu semua kitab nanti ada. Itu.
dari mulai fikihnya, tauhidnya, tasawufnya, dan berbagai macam kitab. Diharapkan para donatur yang mau mewakafkan kitabnya apa saja. Gedungnya sudah jadi sekarang 3 lantai. Bekasi aja nggak punya itu. Bojongsari kelurahan punya. Punya keren Bojongsari. Kelurahan orang. Kelurahan. Nah sekali lagi itu wala tanjusu kulla tamain bimulaqati najsin ilaihi malam yatagoyar. Jadi tidak menjadi najis itu air yang ada 2 kula atau lebih itu apabila kedatangan najis malam yatagoyar, apabila tidak berubah. Iya Ustadz, sekira-kira najisnya itu keras, ini kan najisnya ini hancur. Lah Bang Jai itu mencret di sana itu beraknya hancur itu. Beda dengan yang keras, itu hancur, najisnya tuh hancur. Itu gimana itu Ustaz? Kalau yang najisnya seperti itu. Qala fil Majmu', Imam Nawawi mengomentar dalam kitabnya Kitab Majmu', kata beliau, sawaun kanatin najasatu ma'iatan au jamidatan. Sama kata beliau, kata Imam Nawawi. Ini kalau Imam Nawawi bukan Syekh Nawawi. Itu beda masa dan beda orang. Kalau Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani yang itu karangannya itu di Yaman beredar. Sebelum di Indonesia malah. Karena di karangnya 100 jilid itu di depan Baitullah waktu beliau tinggal di sana. Lebih dulu beredar di Yaman ketimbang di Indonesia karangan-karangannya. Baik tafsirnya, fikihnya, tasawufnya, tauhidnya. Maka kalau alumni Yaman kembali ke Indonesia yang membaca karangan-karangan atau mempelajari karangan itu buah tangannya Syekh Nawawi, sama pendapatnya. Kata beliau, sawaun kanatin najasatu ma'iatan au jamidatan, sama. Baik itu najisnya hancur seperti tadi Bang Jai yang buang air mencret itu. Itu sampai ke celana-celana itu udah nggak tahan, pulang dari masjid nggak wirid lagi. Sampai Ustaz Nanang nengok, kenapa Bang Jai? Ternyata mencret, kebanyakan makan rujak. Au jamidatan, atau najisnya yang keras seperti bangkai ayam, bangkai ayam itu. Kata beliau, apabila airnya sedikit kurang dari 2 kula, apabila kejatuhan najis itu hukumnya jadi najis saja. Ima berubah airnya ataupun tidak berubah, itu tetap kata Imam Nawawi tetap najis. Kayak beda-beda ya. Jadi sekali lagi, kalau airnya banyak itu lebih dari 2 kula, apabila kejatuhan najis baik itu encer ataupun itu hancur ataupun keras, itu kalau airnya tidak berubah tetap tidak menjadi najis. Berapa lama kita ngaji air melulu ini Pak Haji? Nanti kita geser nanti ke masalah yang lain itu. Nah Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ini di pedesaan
Kalau Pak Haji pergi ke puncak, ada kali kecil, kali besar. Kalau di sini mah Jatirasa, Jati Asih udah nggak ada ya, ini udah nggak ada. Tapi perangkat hukumnya ini harus sudah ada. Itu. Jangan kasusnya sudah ada, perangkat hukumnya belum ada, jadi ribet nantinya. Umat Islam mau wudhu aja nggak bisa. Nah Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, itulah pendapat-pendapat para imam, para mujtahid mutlak dan mujtahid nakli. Nah kalau Imam Syekh Nawawi itu kelasnya mujtahid nakli, jadi yang memindahkan dari karangan-karangan para ulama kepada bukunya. Itu. Maka kalau menyalahkan misalkan Syekh Nawawi, berarti pendapat yang lainnya salah, karena itu menukil, memindahkan dari beberapa kaul ulama. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, selanjutnya wal maul qalilu idza tanajjasa yathuru bi bulughi kullataini wallahu a'lam. Silakan Bapak Ibu, kita selingi dengan sesi tanya jawab. Regu A, regu B, regu B, regu C. Bang Taufik kemana? Mangga silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Contoh kita berwudu itu dengan madhab Maliki, Imam Malik, ya. Kemudian kita sendiri sholat Imam Syafi'i. Kalau beda mazhab seperti ini, bisa dilaksanakan? Iya. Bagaimana kaitannya dengan masalah wudhu, sholat, apabila kita berwudhu? Dan ini yang jadi catatan fikih itu tidak boleh talfik. La yajuzu talfik. Talfik itu seperti ini Bapak Ibu. Kita berwudunya model Imamuna Syafi'i. 6. Itu dari mulai niat, basuh wajah, basuh kaki, ya, basuh usap kepala, apalagi itu tangan, niat dan tertib. Itu Imamuna Syafi'i, kecuali ibu, adek, tante yang wanita, itu 6. Itu yang tidak batal. Dalam masalah wudhunya Imamuna Syafi'i, plus batalnya pun harus Imamuna Syafi'i. Itu. Yang tidak boleh wudhu gaya Imam Syafi'i, tapi batalnya model Hanafi atau Maliki. Karena perbedaannya antara Imamuna Syafi'i dengan Imam Hanafi itu 2 dalam berwudhu. Misalkan kalau Imamuna Syafi'i setelah dibasuh anggota wudhu itu dia digosok, ini merupakan sebuah kewajiban. Tapi Imamuna Syafi'i itu sunnah. Kalau amsahu biru'usikum, usaplah sapulah kepala, itu gitu tuh. Jadi semuanya itu ya. Kalau Imamuna Syafi'i juz'un minal wai, sedikit saja dari kepala ini sudah sah wudunya. 2 perbedaan. Kalau kita model seperti itu dimanapun dengan wanita bukan mahram pun tidak batal wudunya bersentuhan. Sebab menurut Imamuna Hanafi itu bersentuhan aula mastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Maksudnya beliau itu 1 bersentuhan bermuatan hawa nafsu. Itu yang membatalkan. Yang kedua berhubungan intim suami istri. Itu yang membatalkan wudhu.
Kalau Imam Syafi'i mau ada rangsangan syahwat ataupun tidak, asal bersentuhan gini tanpa halang, itu batal wudunya. Jadi yang tidak boleh talfiknya. Jadi kalau satu paket silahkan. Itu. Nah setelah itu kan ada yang wudunya gaya Hanafi, ada yang gaya Syafi'i. Masuk ke dalam sholat. Kebetulan sholatnya itu imamnya gaya Hanafi atau sebaliknya. Itu Bismillahirrahmanirrahim kalau imamuna Syafi'i. Tapi Hanafi Alhamdulillahi Rabbil Alamin ayat 1. Itu gimana tuh? Berbeda antara si makmum dengan imam. Itu sah sholatnya. Sah sholatnya. Yang tidak boleh tadi itu wudu dengan batalnya berbeda. Namanya talfik. Yang tidak boleh talfiknya. Itu. Mangga silakan ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuman ini peristiwa juga ada kejadian yang pengalaman di daerah utara. Ini jauh dari air kita mau sholat. Ada kobakan ya apa 2 kolah ya di turun baru. Ada kacang godongnya. Ada istilahnya pakai juga. Air itu masih tetap ada air, tidak terbakar. Ada air kodok. Kita mau wudu di sibak itu. Jika jauh wudunya biasa, itu juga masih itu lagi. Jadi maksudnya mustahil enggak? Kalau airnya itu 2 kulah atau lebih, itu tidak ada istilah mustakmal. Kalau bangke tadi berbau bangke enggak? Ya. Tadi kalau berubah salah satu itu warnanya, baunya, dan apanya lagi? Rasanya. Itu mutana najis. Kalau bangkai tadi udah dibahas di awal tadi ya. Itu kalau berubah itu jadi najis. Jadi si air yang mutanajis itu artinya kalau dipakai bersuci tidak sah, baik mandi ataupun mandi junub ataupun berwudu itu. Kecuali itu tidak ada bangkai, misalkan bau lumpur. Ini air itu butuh tempat namanya makori, baunya bau lumpur. Atau daun-daun yang jatuh ke situ, ya, atau bau apa lagi, rumput di air, ganggeng namanya, baunya bau itu, bau lumpur, itu kan berubah baunya. Yang seperti ini tidak dihukum berubah, itu tetap masih suci dan mensucikan. Apabila baunya karena ganggeng, karena lumpur, kan air di sawah itu bau lumpur ya, itu. Nah itu tetap suci dan mensucikan. Itu. Atau airnya memang sumberannya seperti itu sudah bau. Bapak-bapak kalau ke Gunung Pancar atau ke Garut yang daerah air panas itu kan bau belerang tuh ya. Memang min aslil kholqati, dari asal kejadian air keluarnya sudah ini tetap suci dan mensucikan. Bapak wudhu pakai air panas, tapi dicampur Bang Taufik pakai air dingin itu bisa melepuh kalau nggak dicampur. Ini ya, campur air dingin jadi hangat. Nah ini walaupun bau, karena bau bawaan dari kejadiannya Allah ciptakan, itu tetap suci dan mensuci. Berbeda baunya dengan kejatuhan benda, memang aslinya seperti itu. Atau memang asalnya air itu asin, air laut,
bukan karena digaremin, memang itu dari sononya Allah ciptakan sudah asin. Nah itu boleh dipakai bersuci, mandi, itu mandi junub, wudu, mencuci najis itu. Ada lagi enggak? Ibu-ibu pada anu naros. Cukup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita kan sudah jalan di komplek, Jalan di apa? di komplek keliling, terus ada air got, kita ke celana atau pakaian. Iya. Kita pakai buat sholat. Itu kira-kira airnya najis gak tuh? Yakinkan dulu, najis gak kira-kira? Yakin najis? Kalau yakin najis itu tadi yang kena cipratan celana, baju, apa termasuk badan, kaki kena cipratan, karena itu yakin najis, cuci dulu. Itu guyur dengan air keran. Atau Ustadz nggak ada lagi basah-basahan itu celananya. Itu buang tadi dengan guyuran air. Itu sampai yakin itu sudah turun rontok yang najisnya tadi, baru wudu. Karena mau menghadap Allah itu disyaratkan suci badannya, suci tempatnya, dan suci pakaiannya, baru menghadap Allah. Itu kalau kita ajak kerja ke kantor rapi pakai dasi, pakai sepatu, asal menghadap Allah ada najis gitu ya. Ada adab-adabnya lagi setelah itu, kan bagian kewajiban tuh yang kayak gitu, wajib suci. Lagi sholat aja gini kejatuhan cecek yang basah, najis tuh ya. Itu keluar itu cuci lagi tadi. Emang cecek suka nakal itu. Yang jauh itu Pak Haji jauh suka lari, dibawa di atas kita terus baru berak tuh, nakal tuh cecek. Ya itu kejatuhan kayak begitu, lagi suci-sucinya kejatuhan. Jadi kita keluar dari barisan sholat, cuci dulu yang tadi, karena kejatuhannya najis. Apalagi tadi sebelum sholat udah itu. Jadi kalau najis perlu dibuang dulu najisnya, baik dalam bentuk air ataupun cair. Ya, masih ada. Cukup Bang Taufik ya. Ya Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, terakhir udah jam 6 lewat 5 menit. Terakhir ini sebagai amal soleh kita kepada kedua orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Kita mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mereka mendapat kemuliaan di sisinya. Mari bareng semuanya. Rabbana ghfir lana wali walidaina, Rabbana ghfir lana wali walidaina, Rabbana ghfir lana wali walidaina, Rabbana ghfir lana wali walidaina. Ampuni dosa kami, ayah ibu kami, ampuni dosa kami, ayah ibu kami. Sayangi mereka, lindungi mereka, jauhkan mereka azab neraka. Rabbana ghfir lana wali walidaina, Rabbana ghfir lana wali walidaina, Rabbana ghfir lana wali walidaina, Rabbana ghfir lana
selagi mereka ada, kami berpura-pura setelah tiada, hidup terasa hampa. Sayangi mereka, lindungi mereka, jauhkan mereka dari azab neraka. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna, Rabbana ighfir lana wa liwalidayna, Rabbana ighfir lana wa liwalidayna, Rabbana ighfir lana wa liwalidayna. Wa'fu anna ya karim ya arhamar rahimin, irhamna ya arhamar rahimin, irhamna ya arhamar rahimin, irhamna. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan hasanan thayyiba wa shifaa'an min kulli da'. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Agar sempurnanya majelis ini, mari kita tutup dengan doa kifarat majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.